Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, tansah ngucapaken alhamdulillah dalam keadaan apapun. Sholawat ugi salam mugi katur dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wenjing wonten yaumil kiamah. Tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun, lan mugi-mugi kita sedaya tansah dipun akeni dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wonten kesempatan punika kita badhe membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita itu benar tapi sebetulnya salah. Contohipun wonten hadis niku, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta. Segala sesuatu yang mempunyai unsur baik, unsur positif, ketika melakukannya tidak mengucapkan bismillah, dalam riwayat tidak mengucapkan alhamdulillah, maka fahuwa abtar, maka seperti hewan yang tidak mempunyai ekor. Arti dari hewan yang tidak mempunyai ekor itu qalilul barakah, tidak ada barokah. Jadi apapun kebaikan, perilaku kebaikan, ketika tidak dimulai dengan alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka barokahnya sedikit. Sehingga dari hadis ini para ulama merumuskan disunnahkan membaca alhamdulillah atau membaca bismillah dalam segala apapun. Dalam pesantren untuk memaknai bismillahirrahmanirrahim itu abtadi'u, ngawiti, ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Ketika kita mau makan, sunnah baca bismillah. Ketika kita mau tidur, sunnah baca bismillah. Mau minum, sunnah baca bismillah. Mau pergi ke kantor, sunnah baca bismillah. Mau apapun sunnah baca bismillah. Namun yang perlu untuk diingat yaitu membaca bismillah itu harus tahu tempat. Karena ketika kita membaca bismillah tapi tidak pada tempat yang tepat, maka tidak menjadi kesunahan tapi menjadi hukum haram, berdosa. Contoh,
benar ketika kita mau wudhu disunahkan untuk baca bismillah. Ketika mau mandi sunnah untuk baca bismillah. Tapi ketika wudhu atau mandinya itu di kamar mandi yang di situ sudah diyakini atau jelas-jelas ada najisnya, maka membaca bismillah itu hukumnya haram. Artinya dalam keseharian kita ketika mandi, kalau pengen mendapatkan kesunahan dari membaca bismillah, hendaknya membaca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi dengan niatan bismillah itu sebagai sunnahnya mandi. Wudhu juga sama. Ketika terpaksa wudhu di dalam kamar mandi, yang kamar mandi itu diyakini najis, maka hendaknya membaca bismillah di luar kamar mandi, diniatkan untuk sunnahnya wudhu. Itu dalam masalah pelafatan. Sama halnya dengan membawa tulisan yang dalam pesantren disebut dengan Asmaul Mu'azzam. Tulisan-tulisan yang harus dimuliakan. Seperti tulisan Asma Allah, nama-nama Allah. Baik berupa tulisan Arab atau tulisan Latin. Ayat Al-Quran, nama-nama Nabi, nama Rasulullah, kemudian kitab-kitab, kaos yang ada tulisannya La ilaha illallah, atau tulisannya I love Muhammad, atau tulisan apapun, cincin yang ada tulisannya Allah, tulisannya Muhammad, topi, slayer. Ketika ada tulisan-tulisan zikir, tulisan-tulisan ayat Al-Quran, atau tulisan apapun yang harus kita agungkan, maka itu semua tidak boleh dibawa ke tempat yang najis. Maka harus diperhatikan. Harus mawas diri. Kita kembali ke permasalahan membaca bismillah. Maka hendaknya di dalam kamar mandi, untuk niat mandi wajib, maka cukup niatnya di dalam hati. Saya niat mandi junub fardhalillahi ta'ala diucapkan dalam hati. Karena memang niat itu di dalam hati, tidak usah dilafatkan dengan lisan kita. Karena itu sunnah. Walaupun sunnah, tapi kita harus mengetahui kalau diucapkan di kamar mandi itu hukumnya haram, karena ada kata-kata lillahi ta'ala. Wudhu juga sama. Niat wudhu cukup diucapkan dalam hati ketika membasuh wajah. Mekaten mugi-mugi 9 menit ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua selalu mendapatkan ilmu yang barakah, umur yang barokah, umur yang panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.